Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوة الإسلام وإخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'alullaha jalla fi 'ulah an yarzuqana wa iyyakum wal mustami'in al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa an يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وهدى وتوفيقا يا رب العالمين. Ikhwatil a'izza yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan, kesempatan dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul duduk di salah satu rumah Allah untuk melakukan sebuah kewajiban kita, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Maka harapan kita kepada Allah, semoga amal kita pada sore hari ini betul-betul menjadi timbangan kebajikan kita di sisi Allah dan menjadi sebab dimudahkan jalan kita nanti menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya masuk kepada tema yang telah disebar dari daurah ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan antum semua dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf. Allah menceritakan ucapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak pernah mensucikan
jiwaku. Aku tidak pernah menganggap jiwaku lepas dari keburukan. Dikarenakan nafsu, jiwa manusia la ammaratum bisu, senantiasa memerintahkan dan mengajak. Ammar itu adalah sighah mubalaghah kalau dalam bahasa Arab, ya, dalam ilmu sharaf. Ammar itu lebih di atasnya amir. Amir itu isim fa'il dari amara, yang berarti yang memerintah, pemerintah, amir. Kalau ammar, ya, itu di atasnya lagi yang sangat dan sering memerintah ataupun mengajak. Bagaimana sifat jiwa ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ammaratun bisu. Jiwa ini senantiasa dan selalu mengajak kita bisu, menuju kepada perbuatan buruk, perbuatan mukhalafatu amrillah, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jiwa manusia tatkala tidak dikekang dan tidak diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan menjatuhkan pemiliknya ke dalam jurang-jurang kebinasaan. Sehingga jiwa itu akan mengajak seseorang untuk berdusta. Sehingga jiwa itu akan mengajak seseorang untuk dengki. Sehingga jiwa itu akan mengajak seseorang kepada perbuatan melampaui batas ataupun perbuatan zalim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa ja'ala ala sam'ihi wa qalbihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apakah engkau melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah, sebagai sesuatu yang dia sembah? Bagaimana itu? Kullama tahwahu nafsuhu ata'ahu atau ata'aha. Yaitu setiap kali hawa nafsunya menginginkan sebuah keburukan, sebuah keinginan, dia selalu mengikuti hawa nafsu itu. Itulah arti daripada menjadikan hawa nafsu sebagai apa? Tuhan, sebagai sembahan. Bagaimana kondisi orang yang hawa nafsunya dia jadikan sebagai Tuhan? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan orang tadi dalam keadaan dia di atas ilmu. Ba'da ma'rifatil haq wa ba'da bulughil hujjatilah. Bahkan setelah dia mengenal itu kebaikan dan mengetahui itu kebenaran, dan setelah hujjah itu sampai kepada dirinya, dia pun lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Karena memang dia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Sehingga Allah sesatkan. Nah. Wa khatama ala sam'ihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyegel, mengunci. Khatam itu adalah cap, stempel. Sesuatu kalau sudah distempel itu nggak bisa dirubah lagi. Allah sudah menyegel ala sam'ihi, pendengarannya, wa qalbihi, dan kalbunya. Sehingga ketika disampaikan kebenaran, disampaikan
sebuah nasihat, disampaikan bimbingan-bimbingan para ulama, ini telinga sudah kadung atau terlanjur disegel. Sebagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sudah mengajak kaumku untuk kembali kepada Engkau siang dan malam. Dan setiap kali aku mengajak mereka supaya Engkau memberikan ampunan kepada mereka, bagaimana balasannya? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan jari jemari mereka ke dalam lubang telinga mereka, tidak mau mendengar hujah. Nah, karena itu tadi sudah Allah tutup. Sebabnya apa? Karena mereka lebih memilih hawa nafsunya sebagai panutannya yang selalu dia ikuti. Wastaghshaw thiyabahum, lebih dari itu, mereka bahkan menyelimutkan baju-baju mereka kepada diri mereka. Jadi enggak mau dengar apa-apa. Dan ini juga terjadi di berbagai macam fitnah-fitnah yang melanda kaum muslimin, terlebih khusus salafiyin. Enggak mau mendengar, enggak mau membaca, diberikan nasihat yang baik. Ini loh bimbingan para ulama. Nah, ini loh kebenaran. Ini loh bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mau tahu. Nah, sehingga kata Allah berikutnya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di depan penglihatannya ghishawah, tutup. Nah, orang kalau jalan kemudian matanya ditutup, nabrak, masuk rumah sakit. Kalau selamat ya sembuh, kalau tidak bisa meninggal. Demikian pula ketika orang sudah ditutup penglihatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat kebenaran, sehingga dia tidak bisa mengambil kebenaran tersebut karena sudah tertutup. Akhirnya dia tersesat dan terbawa oleh arus fitnah, dan akhirnya dia terjerumus ke dalam jurang-jurang kebinasaan. Nah, kemudian Allah melanjutkan, faman yahdihi min ba'dillah. Kira-kira siapa yang bisa memberikan hidayah kepadanya setelah Allah menyesatkannya? Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Tidakkah kalian menelaah, memikirkan hal tersebut? Maka marilah kita atur diri kita, marilah kita atur jiwa kita, kita kekang dan kita paksa untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau ingin bersikap, bersikaplah karena Allah. Ketika engkau ingin berbicara, berbicaralah karena Allah. Bukan karena engkau ingin mengobati sebuah luka yang ada dalam kalbumu, atau karena engkau ingin membalas dendammu. Itulah yang dinamakan hududun nafs. Berbicaralah karena Allah, karena engkau ingin menyampaikan kebenaran lillah, dengan tujuan supaya kebenaran itu sampai kepada hamba-hamba Allah, dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Bukan untuk menjatuhkan seseorang. Ketika engkau berbicara, tujuanmu bukan untuk membalas dendammu, bukan untuk mencaci maki atau mencela seseorang, tetapi engkau lakukan itu semua min ajli bayanil haq wa hidayatin nas, menjelaskan kebenaran dan agar orang mendapatkan hidayah. Dan itu yang kita inginkan. Para ulama, para masyayikh, kita semua menginginkan hal tersebut, supaya orang sadar, sebagai sebuah nasihat untuk diri kita pribadi dan untuk semua salafiyin,
supaya orang mau mendengar dan mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya. Bagaimana bimbingan dan nasihat itu muncul dari para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah." Dalam surat Al-Furqan, "Afa anta takunu 'alaihim wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun." Naam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Apakah engkau yang akan menjaga mereka dan memberikan hidayah kepada mereka? Jadi ketika orang sudah memilih hawa nafsunya sebagai Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kita cuma bisa menyampaikan kebenaran. Kita tidak bisa memaksa. Bukan kita yang menjaga mereka dari kesesatan, tapi segala sesuatu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Apakah engkau menyangka bahwa kebanyakan dari mereka mau mendengar ataupun berpikir menggunakan akal sehat mereka? Inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Tidaklah mereka kecuali seperti hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya. Karena kalbu mereka tidak mereka gunakan untuk berpikir. Karena pendengaran mereka tidak mereka gunakan untuk mendengarkan kebaikan dan kebenaran. Hewan lebih baik dan lebih lurus jalannya daripada mereka, karena hewan masih bisa mengambil sesuatu yang memberikan manfaat kepada diri mereka. Cari makan, cari perlindungan dari musuh. Sedangkan manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi lebih memilih hawa nafsunya untuk dijadikan panutan, sadar ataupun tidak, dia sedang mengantarkan jiwa dan raganya kepada sebuah kehancuran dan kebinasaan. Oleh karena itu Allah sebutkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha." Dan sungguh telah kami ciptakan para penghuni neraka dari kebanyakan jin dan manusia. Bagaimana sifat mereka? Mereka memiliki qulub, kalbu, tetapi tidak mereka gunakan untuk berpikir. Demikian pula mereka memiliki penglihatan yang tidak mereka gunakan untuk melihat dan mencari kebenaran. Dan mereka memiliki pendengaran, tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengar kebaikan dan kebenaran. Nam ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi ini bahaya mengikuti hawa nafsu dan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, sebagai sembahan yang selalu dia ikuti. Dia tidak mau tahu ketika kebenaran itu datang, bahkan mendengar pun tidak mau. Maka mari kita jauhkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela ini. Oleh karenanya, di dalam tema sore hari ini, yaitu antara kejujuran dan kepalsuan di dalam merujuk kepada para ulama. Nah, ini butuh kepada tadi tazkiyatun nafs, mensucikan diri dari ittiba'ul hawa, mengikuti
hawa nafsu, supaya kita menjadi orang-orang yang jujur ketika kita menjalankan prinsip agung di dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yaitu merujuk kepada para ulama. Agar kita menjadi orang-orang yang selamat, yaitu orang-orang yang penuh dengan kejujuran ketika merujuk kepada para ulama, kita harus menghindarkan tadi hawa nafsu, kepentingan-kepentingan dan tendensi-tendensi pribadi. Dikarenakan seseorang, ya, dan kita tidak perlu membahas, insya Allah saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang prinsip ini, karena ini sebuah prinsip yang ma'ruf, yang sudah diketahui, ya, di kalangan ahlus sunnah wal jamaah sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita ini. Merujuk kepada para ulama itu adalah kewajiban, dan itu adalah prinsip ahlus sunnah wal jamaah sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Sudah antum ketahui di daurah, alhamdulillah masyayikh kita sudah menjelaskan. Dan realisasi bagi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Dan sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, dan sebagai realisasi bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum. Ini sudah cukup insyaallah, penjelasan begitu banyak dan sudah pernah saya juga sampaikan di beberapa muhadharah, ya, di tempat yang lain. Tetapi yang akan kita bahas sekarang adalah kejujuran itu. Di dalam kita melaksanakan dan merealisasikan prinsip ini butuh kepada kejujuran. Dikarenakan kejujuran itu tidak sebatas dalam lisan. Ini yang perlu kita fahami dengan seksama. Bahwa as-sidqu, ya, kejujuran itu tidak hanya sebatas, ya, dalam apa? Lisan saja. Nah, di mana definisi dari as-sidq, ya, kita akan sedikit bacakan, ya, dari Mu'jam Maqayisil Lughah, Lisanul Arab, dan juga Mukhtarus Sihah tentang as-sidq. Lughatan adalah diddul kadhib. Jujur itu adalah kebalikan dari dusta. Wa aslu sadaqa yadullu ala quwwatin fi syai'i qawlan wa ghairahu. Dan kata-kata sod, dal dan qaf, sadaqa, itu dalam bahasa Arab menunjukkan kekuatan. Nanti akan kita bacakan kalam nafis, sebuah ucapan yang sangat berharga dari Al-Allamah Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang kedudukan kejujuran. Ya, di mana jujur itu sendiri dari segi etimologi bermakna apa? Menunjukkan kekuatan dalam sesuatu, baik ucapan maupun yang lain. Nah, wa min dzalika as-sidqu summiya bidzalika liquwwatihi fi nafsihi. Dan as-sidq, ya, dinamakan as-sidq itu karena memang dia memiliki kekuatan pada dirinya sendiri, ya, yang bisa menjadi senjata. Wa li annal kadhiba la quwwata lahu wa huwa batil. Dan sebaliknya, kalau kejujuran itu mengandung kekuatan, maka al-kadzib, kedustaan itu, la quwwata lahu, tidak memiliki apa? Kekuatan. Kama yuqal, sebagaimana sering dikatakan dalam mathal al-Arab, al-kadzibu habluhu qasir, sur'ana ma yankashif. Bahwasanya kedustaan itu talinya itu pendek, ya, cepat terbongkar. Makanya kalau orang berani berdusta, apalagi terang-terangan,
siap-siap Anda akan malu. Tapi janganlah malu kepada manusia, malulah kepada Allah dan kepada diri Anda sendiri sebelum Anda malu terhadap makhluk Allah, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika engkau termasuk dari orang-orang yang baik dan berbuat baik. Jadi sebagaimana kejujuran itu mengandung kekuatan, al-kadzib mengandung apa? La quwwata lahu, tidak memiliki kekuatan. Naam, wa qila huwa fi asli lughati thabatus syai'i, dan dikatakan as-sidqu ya dalam asal bahasa Arab itu bermakna thabatus syai', sesuatu yang kokoh. Naam. Adapun saddaqahu, membenarkannya, ai qabila qaulahu, menerima ucapannya. Jadi kalau saddaqa ya ditambah tad'iful ain dalam ilmu sharaf, ain fiilnya didobel. Jadi kalau sadaqa itu bermakna tadi kekuatan. Ya, kalau saddaqa dalam arti bahasa Indonesia membenarkan, ai qabila qaulahu, menerima ucapannya. Seseorang membenarkan ucapan orang lain, artinya seseorang itu menerima ucapan orang lain tersebut. Naam, wa sadaqahul hadits, adapun sadaqahul hadits ya, jujur kepada orang lain dalam ucapan, ai anba'ahu bisidqi, yaitu dia menceritakan sesuatu kepada orang lain dengan kejujuran. Naam, sadaqtul qauma ay qultu lahum sidqan. Sebagaimana ucapan sadaqtul qauma, aku jujur terhadap sebuah kaum. Artinya apa? Saya mengucapkan ucapan yang jujur kepada mereka. Nah, sedangkan Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin menceritakan bahwa menafsirkan ataupun memberikan definisi al-kadzib, kebalikan dari jujur itu adalah an yukhbiral insanu bi khilafil waqi'. Seseorang bercerita tentang sesuatu tetapi bi khilafil waqi', menyelisihi realita yang ada. Itu adalah dusta. Sehingga kalau sadaqtul qaum, saya berbuat jujur, menyampaikan berita yang jujur kepada sebuah kaum, artinya saya bercerita sesuatu yang sesuai dengan realita yang ada. Nah, fayaqul, kata beliau, misalnya orang yang berdusta itu mengatakan hasala kadza wa huwa kadzib, telah terjadi seperti ini. Cerita dia di sebuah majelis di kota tertentu terjadi seperti ini. Wa huwa kadzib, padahal dia berdusta. Au qala fulanun kadza, atau dia mengatakan si fulan berbuat demikian. Wa huwa kadzib, dan dia berdusta. Ternyata fulan tersebut tidak berbuat demikian. Ketika dia bercerita telah terjadi kejadian seperti ini di sebuah majelis di kota tertentu, ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Itu artinya berdusta. Naam. Fa huwal ikhbaru bi khilafil waqi'. Maka dusta itu adalah menceritakan sebuah berita yang tidak sesuai atau menyelisihi realita yang ada. Nah, ini arti as-sidq ya secara bahasa. Adapun secara istilah, nah, ya dikatakan dalam Al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh Ibnu Aqil, wal khabaru 'anil syai'i 'ala ma huwa bihi wa huwa naqidul kadzib, hampir sama, yaitu sebuah berita yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, ya, yang itu merupakan kebalikan dari dusta. Naam. Kemudian Al-Baji dalam Ihkamul Fusul, beliau mengatakan as-sidqu al-wasful mukhbaru anhu ala ma huwa bihi. Jadi sama intinya. Yang namanya as-sidq, jujur itu adalah sebuah sifat ya yang diceritakan
ala ma huwa bihi, yang sesuai dengan hakikatnya. Sebuah keadaan yang diceritakan yang sesuai dengan hakikatnya. Itu adalah kejujuran. Wa qala Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Adz-Dzari'ah ila Makarimis Syari'ah, beliau mengatakan as-sidqu mutabaqatul qaulid dhamira wal mukhbara anhu ma'an. Perhatikan. Yang namanya kejujuran itu adalah kesesuaian, keselarasan antara ucapan ad-dhamira terhadap hati, terhadap kalbu. Jadi ucapan sesuai dengan isi hati. Wal mukhbar anhu, dan juga sesuai dengan kenyataan yang dia ceritakan, yang dia ucapkan. Jadi mencakup 3 hal. Antara ucapan sesuai dengan kenyataannya dan sesuai dengan isi hatinya. Nah, wa matan kharama syartun min dzalika lam yakun sidqan taman, dan manakala ada salah satu dari 3 syarat tadi hilang, maka kejujuran itu tidak sempurna. Ini pembahasan secara makna as-sidq, kejujuran. Kita insyaallah akan mendengarkan beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjelaskan kepada kita semua bahwa yang namanya kejujuran itu tidak hanya sebatas dalam lisan, bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Sidqun fin niyat, ada yang namanya jujur dalam niat-niat kita, yaitu engkau meniatkan pada setiap ucapan dan perbuatanmu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasidqun fil aqwal, dan juga kejujuran dalam ucapan, yaitu engkau mengucapkan sebuah ucapan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Wasidqun fil a'mal, demikian pula kejujuran dalam perbuatan, yaitu engkau jadikan perbuatanmu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasidqun fil ahwal, juga kejujuran dalam kondisi, dalam bersikap, yaitu sikap-sikapmu dan kondisi dalam hidupmu engkau selalu sesuaikan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Mari kita dengarkan, ya, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, ketika Allah mengatakan wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian orang yang senantiasa bersama orang-orang yang sabar, fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Orang-orang yang jujur itu bagaimana? Adalah orang-orang yang jujur dalam ucapan-ucapan mereka, di dalam perbuatan-perbuatan mereka, dan di dalam keadaan-keadaan dan sikap-sikap mereka. Alladzina aqwaluhum sidqun wa a'maluhum wa ahwaluhum la takunu illa sidqan, yang mana ucapan-ucapan mereka benar, jujur, perbuatan-perbuatan dan amalan mereka serta sikap-sikap dan keadaan mereka tidaklah terjadi kecuali kejujuran, khaliyatan minal kasali wal futur, yang terbebas dari kemalasan dan juga futur, kebosanan, salimatan minal maqasidis sayyi'ah. Perhatikan, dan juga ya, perbuatan serta ucapan mereka selamat dari maksud-maksud dan niat-niat yang buruk. Mustamilatan alal ikhlas wan niyyatis salihah, dan ucapan serta perbuatan dan sikap mereka senantiasa mengandung dan mencakup ikhlas dan niat yang baik. Fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Dikarenakan kejujuran itu akan mengantarkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik akan mengantarkan kepada al-jannah, surga. Jadi di sini kita tahu bahwa kejujuran itu tidak sebatas dalam apa?
perbuatan. Kejujuran di dalam niat, kejujuran dalam ucapan, kejujuran dalam perbuatan, kejujuran dalam bersikap, itu semua butuh kejujuran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-24 dan 25. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang beriman, rijalun, ada para lelaki yang memang betul-betul para lelaki, punya sifat kelelakian. Bagaimana sifat mereka? Shadaqu ma'ahadullaha alaih, mereka menunaikan apa yang mereka janjikan untuk Allah. Ketika mereka sudah berjanji, berniat dan bertekad untuk membela agama Allah, maka orang-orang ini, para lelaki ini, para pejuang ini menunaikan janji mereka. Faminhum man qadha nahbah, maka sebagian dari mereka ada yang menghabiskan dan menunaikan janjinya, baik dengan meninggal ketika dia berperang di jalan Allah, ataupun dia menunaikan janjinya tersebut dengan amal saleh. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, akan tetapi mereka tidak pernah baddalu, mengganti, tabdila, dengan sebuah gantian. Mereka tidak pernah merubah prinsip mereka. Ketika mereka sudah bertekad untuk memiliki kejujuran dan menunaikan janji mereka untuk Allah, mereka pegang erat-erat janji itu, dan mereka tidak pernah menggantinya, dan mereka tidak pernah merubahnya. Oleh karena itu Allah melanjutkan liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik terhadap orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka, wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada orang-orang munafik jika Allah kehendaki. Naam, ya. Wa yu'adzibal munafiqin, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada orang-orang munafik, insya, jika Allah berkehendak, au yatuba alaihim, atau agar Allah memberikan taubat kepada mereka dengan memberikan hidayah kepada mereka untuk bertaubat kepadanya, kemudian Allah menerima taubat mereka. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada orang-orang munafik pun tidak pernah menutup pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat, yang memang mereka punya niat yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat untuk mereka. Maksudnya Allah akan memberikan hidayah kepada mereka untuk bertaubat, kemudian Allah akan menerima taubat dari mereka. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membagi dua golongan manusia. Ya, yaitu yang pertama mukminin, orang-orang yang beriman, shadiqin, yang betul-betul jujur. Yaitu mereka yang menunaikan janji mereka dan tidak merubah dan mengganti tekad tersebut. Dan yang kedua adalah yang mukminnya palsu, yaitu munafiqin. Orang-orang munafik. Oleh karenanya Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin beliau mengatakan bahwasanya al-imanu asasuhu as-sidqu wan nifaqu asasuhul kadzib. Keimanan itu bagaimana bisa dicapai? Keimanan itu landasan dasarnya adalah kejujuran. Wan nifaq, adapun nifaq kemunafikan, landasannya adalah al-kadzib. Dusta. Maka hati-hati. Ketika Anda ingin meraih keimanan secara sempurna, jadikanlah kejujuran itu sebagai landasan Anda, sebagai modal Anda. Dikarenakan kalau Anda berpindah dari kejujuran menuju kedustaan, maka kedustaan ini akan mengantarkan Anda kepada nifaq, yaitu
kemunafikan, baik nifakun akbar ataupun nifakun asghar. Nifak yang agung, yang besar maupun nifak yang kecil. Nah, karena memang sifat al-kadzib, dusta itu akan melahirkan kadzibat ukhra, akan melahirkan dusta-dusta yang lain untuk menutupi kedustaan sebelumnya. Kalau Anda tidak segera bertaubat dan Anda terus menggunakan praktik-praktik dusta ini, maka sayangilah diri Anda karena Anda bisa berakhir ke dalam sebuah nifaq. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ya, ketika menafsirkan ayat ini liyajziyallahu as-shadiqin, agar supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur, bisa babi sidqihim, karena sebab kejujuran mereka, fi aqwalihim, dalam ucapan mereka, wa ahwalihim, dan keadaan, kondisi dan sikap mereka, wa muamalatihim ma'allah, dan dalam muamalah interaksi mereka bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya didasari dengan kejujuran. Wastiwa'i zahirihim wa batinihim, dan kesesuaian antara lahir dan batinnya mereka. Itulah orang-orang yang jujur. Luar dalam sama. Yang dinampakkan dan dia sembunyikan sama. Nah, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Qala Allah hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum, dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan bagaimana sebuah manfaat yang besar kejujuran ini di hari kiamat kelak. Bahkan Allah ceritakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang ketika itu kecuali kejujurannya. Allah berfirman pada hari kiamat. Nah, Allah berfirman pada hari ketika yanfa'us shadiqina sidquhum, kejujuran orang-orang yang jujur akan memberikan manfaat kepada mereka. Apa itu? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kondisi hamba-hambanya di hari kiamat. Dan Allah juga menjelaskan siapa yang akan berhasil dan selamat dan siapa yang akan binasa. Dan siapa yang akan sengsara dan siapa yang akan bahagia. Allah jelaskan dalam ayat ini. Nah, maka orang yang akan selamat dan orang yang akan bahagia adalah siapa? As-shadiqun. Orang-orang yang jujur. Siapa mereka as-shadiqun? Ay humul ladzina istaqamat a'maluhum wa aqwaluhum wa niyyatuhum 'ala siratil mustaqim wal hadyil qawim. Yaitu mereka-mereka orang-orang yang istaqamat, yang lurus dan konsisten. Amalan-amalan mereka, ucapan-ucapan mereka dan niat-niat mereka 'ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Itulah as-shadiqun, orang-orang yang jujur, yang akan selamat dan bahagia pada hari kiamat. Naam. Wal hadyil qawim, dan juga orang-orang yang lurus dan konsisten, ucapan, amalan dan niat mereka di atas petunjuk yang lurus. Fa yaumal qiyamati yajiduna thamarata dzalika sidqi, maka pada hari kiamat mereka akan mendapatkan buah dari kejujuran tersebut. Idza ahallahumullahu fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka pada sebuah tempat yang ada di sisi raja yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, lahum jannat, mereka akan mendapatkan surga.
kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal padanya, radhiyallahu anhum, tambah lagi Allah akan ridha terhadap mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha terhadap Allah. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Nah, wal kadzibun, adapun orang-orang yang dusta, bididdihim, maka mereka akan mendapatkan kebalikan dari apa yang mereka dapatkan. Sayajiduna darara kadzibihim waftiraihim wa thamarata a'malihimul fasidah. Maka mereka di hari kiamat kelak akan mendapatkan keburukan dan efek-efek negatif daripada kedustaan mereka dan perkara-perkara yang mereka ada-adakan. Ya, mungkin mereka menuduh saudaranya, mereka mengatasnamakan ucapan kepada seseorang atau bahkan kepada para ulama. Nah, ini akibat buruknya akan mereka temui di hari kiamat. Nas'alullah as-salama wa thamarata a'malihim, demikian pula buah dari amalan-amalan yang buruk yang telah mereka lakukan akan mereka temui. Nah, kembali kepada ayat tadi dalam surat Al-Ahzab, ketika Allah membalas orang-orang yang jujur dengan kejujuran mereka, Syekh As-Sa'di mengatakan qaddarna ma qaddarna, ya, kami telah mentakdirkan kejadian-kejadian yang telah kami takdirkan, min hadhil fitan wal mihan waz zalazil, dari berbagai macam fitnah dan berbagai macam bencana dan berbagai macam zalazil. Zilzal itu adalah apa? Gempa. Artinya kejadian-kejadian yang membuat kita semua menjadi goncang. Jadi memang itu sengaja Allah takdirkan untuk kita. Supaya apa? Kata beliau, liyatabayyana as-sadiqu minal kadhib fayajziyas sadiqina bisidqihim, agar supaya jelas dan tampak siapakah orang-orang yang betul-betul jujur dan siapakah orang-orang yang ternyata berdusta di dalam dia beragama, di dalam dia bermanhaj, di dalam dia beramal, di dalam dia berdakwah, di dalam dia berucap. Maka dengan adanya fitnah ini, ya, dengan adanya ujian-ujian ini, dengan adanya sebuah perkara yang menggoncang sebuah komunitas maupun masyarakat kaum mukminin, disitulah akan terpisah dan tampak siapa orang-orang yang betul-betul jujur dan siapa orang-orang yang berdusta. Jadi ini sunnatullah yang tidak bisa kita tolak. Ini merupakan kehendak Allah pada hambanya yang memang sudah Allah takdirkan, yang mengandung hikmah yang begitu besar. Nah, oleh karenanya kata beliau, fayajziyas shadiqina bisidqihim, sehingga Allah akan membalas orang-orang yang memang betul-betul jujur karena sebab kejujurannya. Wa yu'adzibal munafiqin, dan Allah akan mengazab orang-orang munafik. Bagaimana itu? Alladzina taghayyarat qulubuhum wa a'maluhum inda hululil fitan, yaitu mereka-mereka yang berubah kalbunya dan amalannya, perbuatannya inda hululil fitan, ketika fitnah itu terjadi. Nah, kalau teori itu gampang. Ini sekarang kita dituntut untuk apa? Praktek. Kalau tidak ada fitnah, kapan kita mau praktek? Iya. Kalau tidak ada ujian, antum semua kalau sekolah, anak-anak kita, kalau sekedar pelajaran biasa, taklim di kelas, nah ya semua orang ikut. Nanti akan kelihatan nih siapa yang betul-betul sungguh-sungguh dan belajar, dan siapa yang main-main dengan apa? Adanya ujian itu. Nah, jadi Allah akan mengadab orang-orang munafik. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berubah kalbunya dan berubah
perbuatannya inda hululil fitan, ketika fitnah itu apa? Melanda. Walam yafu bima ahadullah alaihi, dan ternyata mereka tidak memenuhi dan menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, insya'a ta'dzibahum, jika memang Allah ingin dan berkehendak untuk mengadab mereka, maka Allah akan adab mereka. Mereka akan terus berada dalam kedustaan itu, dan mereka akan semakin tersesat karena mereka telah merubah kalbu dan sikap-sikap mereka tatkala fitnah itu melanda. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah, bi'allam yasha' hidayatahum bal alima annahum la khaira fihim falam yuwaffiqhum. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkeinginan untuk memberi hidayah kepada mereka. Kenapa? Karena Allah telah tahu bahwasanya mereka tidak ada kebaikan pada diri mereka, maka Allah tidak akan memberikan taufik kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah akibat dari ayat-ayat yang saya sampaikan pertama tadi. Apa tadi? Ittiba' al-hawa. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Selalu dia ikuti. Sehingga ketika fitnah melanda, goncang. Setelah goncang apa? Berubah. Yang bahayanya adalah ketika dia berubah, dia tidak sadar atas perubahan itu. Bahkan dia terus menyangka bahwa dirinya di atas kebaikan. Padahal walhamdulillah sejarah sudah mencatat dirinya sendiri. Bagaimana nasihat-menasihat mereka terdahulu di dalam fitnah-fitnah yang melanda. Bagaimana ucapan-ucapan mereka dan wejangan-wejangan mereka masih ada, masmu'un wa mastur. Didengar, rekamannya ada, bahkan ditulis juga masih bisa dibaca. Nah, hati-hati. Ya, ternyata ketika fitnah melanda, ucapan yang sekarang berbeda dengan ucapan yang dulu. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian kata beliau, au yatuba alaihim, atau jika Allah berkehendak, Allah akan bertaubat kepada mereka. An yuwaffiqahum litaubati wal inabah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Wa hadza huwal ghalib, dan ini yang sering terjadi. Artinya Allah itu kasih sayangnya lebih besar. Maka kita juga harus begitu. Buka hati kita. Bersihkan hati kita dari iri, dari dengki, dari dendam, dari sakit hati. Mari kita paksa jiwa ini untuk selalu menginginkan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Nah, ala karamil karim, dan ini yang banyak dilakukan oleh Allah karena maha mulia dan murahnya Allah Subhanahu wa taala. Walihada khatama al-ayata bismaini dalaini ala al-maghfirati wal fadli wal ihsani faqal innallaha kana ghafurar rahima. Ya, kata beliau rahimahullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan dua nama Allah yang mulia, yang menunjukkan atas sifat Allah yang menerima dan mengampuni, dan sifat keutamaan dan kebaikan yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan untuk para hambanya, yaitu dengan firman Allah, sesungguhnya Allah Ghafura, maha pengampun, rahima, dan maha penyayang. Naam, ghafuran lidzunubil musrifin ala anfusihim walau aktsaru minal isyan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ghafur. Ghafur itu seperti tadi di awal saya sampaikan adalah sighah mubalaghah, sifat yang menunjukkan berlebih.
Kalau ghafir itu isim fa'il, yang berarti orang ataupun sesuatu ataupun zat yang mengampuni. Kalau ghafur itu adalah zat yang banyak dan sering mengampuni. Demikian pula ghaffar juga sirah mubalaghah. Allah mengatakan apa? Innallaha kana ghafuran rahima. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha banyak pengampunannya, yaitu mengampuni dosa-dosa al-musrifin, orang-orang yang telah melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka, walau aktsaru minal isyan, walaupun mereka telah banyak berbuat maksiat, idza atau bil matab, jika memang mereka bertaubat. Rahima, Allah adalah maha pengasih, bihim, terhadap mereka, haitsu waffaqahum litaubah, di mana Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat, tsumma qabilaha minhum, kemudian Allah menerima taubat itu dari mereka. Allah yang memberikan hidayah kepada mereka untuk bertaubat, dan Allah juga yang menerima taubat mereka. Inilah sifat mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga harus demikian. Kita senantiasa mengajak manusia untuk bertaubat kepada Allah, untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Dan tatkala mereka sudah betul-betul bertaubat kepada Allah, terimalah, sambutlah mereka dengan senang hati dan jiwa yang besar. Bantulah mereka untuk bertaubat. Hilangkan kepentingan-kepentingan pribadi, jauhkan sakit hati, injak di bawah kaki kita. Kama qala Syekhuna Rabi, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Nah, ya, kepentingan pribadi itu beliau jadikan tahta qadami, tempatnya ada di kaki. Demikian ya ikhwah, barakallahu fikum. Tsumma qabilaha minhum, kemudian Allah menerima taubat itu dari mereka, wa satara alaihim, dan Allah bahkan menutupi dosa itu dari mereka. Naam majtarahuhu, yaitu dosa-dosa yang telah mereka lakukan di masa-masa yang lalu. Kita juga demikian. Ketika ada saudara kita melakukan sebuah dosa, tatkala ranahnya pribadi, kita tutupi. Nah, kita bantu dia untuk kembali kepada kebenaran. Kecuali jika dosanya ternyata di ranah umum, ya, maka dia wajib ada caranya bertaubat. Dia wajib untuk bertaubat juga secara umum, memperbaiki dan menjelaskan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, man yuti'ir rasula man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi dan orang-orang siddiqin. Nah, orang-orang siddiqin ini derajatnya langsung di bawah para nabi. Wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, orang-orang yang soleh. Jadi di atasnya orang-orang soleh, bahkan di atasnya para syuhada, orang-orang yang syahid meninggal dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peperangan. As-siddiqin derajatnya di bawah para nabi. Siapa mereka? Was-siddiqun humul ladzina kamula tasdiquhum bima ja'at bihir rusul, yaitu mereka-mereka yang sempurna pembenaran mereka terhadap apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Fa'alimul haqqa wa saddaquhu biyaqinihim, maka mereka mengenal dan mengetahui kebenaran, kemudian mereka membenarkan kebenaran tersebut dan mereka meyakininya, wabil qiyami bihi, dan mereka melaksanakannya qaulan wa amalan wa halan wa da'watan, baik dalam hal ucapan ataupun amal perbuatan
ataupun keadaan sikap-sikap wa da'watan ilallahi, dan juga dalam hal berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah as-siddiq, ya, yang mendapatkan tempat di bawah para nabi, yaitu orang-orang apa? Yang mengetahui kebenaran, kemudian setelah mereka ketahui kebenaran itu mereka benarkan, mereka yakini, yaitu dengan cara apa? Mereka ucapkan kebenaran itu, mereka lakukan dalam perbuatan mereka, mereka wujudkan dalam keadaan dan sikap-sikap mereka, dan mereka wujudkan pula dalam dakwah ilallah, di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya, derajat as-sidq, kejujuran yang tinggi. Jadi jangan baru sampai yang pertama meminta dan merujuk kepada para ulama, tahu kebenaran. Tidak cukup di sini. Ada marhalah, proses, dan juga kewajiban berikutnya agar kita betul-betul menjadi orang yang jujur. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-33, walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang datang dengan kejujuran, dengan kebenaran, wa shaddaqa bihi, dan membenarkannya, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Naam, dikatakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang membawa kebenaran, membawa kejujuran fi qaulihi wa amalihi. Perhatikan, ini penting. Jujur di dalam ucapan dan perbuatannya. Fadakhala fi dzalikal anbiya'u wa man qama maqamahum, maka masuk dalam ayat ini, dalam keutamaan ini adalah para nabi dan orang yang menduduki kedudukan mereka. Mimman shadaqa fima qalahu an khabarillahi wa ahkamih, yaitu dari kalangan orang-orang yang jujur di dalam ucapannya, yang dia membawakan khabar, berita dari Allah, dan membawakan hukum-hukum Allah, wa fima fa'alahu min khisalis sidqi, dan dalam hal perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan sifat dan perangai kejujuran. Ya, jadi orang yang membawa kebenaran itu mencakup apa? Orang yang berucap dengan ucapan yang benar, yang dia sampaikan dari Allah, dan dia sampaikan tentang hukum-hukum Allah, dan juga orang yang perbuatannya menunjukkan sifat kejujuran tersebut. Nah, wa shaddaqa bihi, Allah melanjutkan, dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya. Apa arti shaddaqa bihi, membenarkannya? Ai shaddaqa bis-sidqi, yaitu membenarkan, ya, kebenaran tersebut, kejujuran tersebut. Maksudnya apa? Li'annahu qad yaji'ul insanu bis-sidqi walakin qad la yusaddiqu bihi. Dikarenakan terkadang manusia itu membawa berita benar. Isinya apa? Berita dari Allah, ataupun hukum-hukum Allah, bimbingan dari Allah, bimbingan dari para ulama. Beritanya benar. Naam, walakin la yusaddiqu bihi, akan tetapi dia tidak membenarkan berita yang benar yang dia bawa sendiri. Artinya apa? Dia tidak mengamalkan, tidak mewujudkan apa? Berita yang dia bawa itu. Nah, lebih parah lagi, dia sudah menerima berita yang benar, tetapi dia tidak mau membawanya, apalagi menyampaikannya. Nah, ini derajat kejujurannya sangat kurang.
Jadi tidak cukup seseorang ketika dia membawa kebenaran, menyampaikan kebenaran, kemudian dia sendiri tidak mewujudkan kebenaran tersebut. Karena Allah mengatakan walladzi jaa'a bis-sidqi, orang yang datang membawa kebenaran yang berupa apa? Hukum-hukum Allah, bimbingan-bimbingan Allah, wa saddaqa bihi, dan membenarkannya, artinya mewujudkannya, mempraktekannya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa dia kok membawa kebenaran tetapi tidak membenarkannya? Naam, bisabab istikbarih, karena sebab kesombongan dia. Aw ihtiqarih, ataupun dia meremehkan dan merendahkan kebenaran itu atau merendahkan orang lain. Liman qalahu wa atabihi, ya, merendahkan orang yang mengatakan dan membawa kebenaran tersebut. Ya. Jadi itu sebabnya. Di antara sebab-sebab menolak, ya, mengamalkan kebenaran adalah apa? Dia sombong, dia merasa lebih, dan dia meremehkan ataupun merendahkan orang yang membawa kebenaran tersebut. Fala budda fil madhi minas sidqi wat tasdiq. Maka haruslah ada, ya, kejujuran yang terpuji itu adalah apa? As-sidq wat tasdiq, yaitu membawa kebenaran dan juga apa? Mewujudkan kebenaran tersebut. Fasaddaqahu aw fasidquhu yadullu ala ilmihi wa adlihi, wa tasdiquhu yadullu ala tawadhu'ihi wa adam istikbarih. Maka kejujurannya itu, kebenaran yang dia bawa itu menunjukkan ilmu dan keadilan yang ada padanya, dan mewujudkan kebenaran itu menunjukkan sikap tawadhu yang dia miliki, dan tidak ada sikap kesombongan pada dirinya. Ulaika, itu orang-orang yang demikian itu, yang bisa mengumpulkan dua sifat tadi, membawa kebenaran dan mewujudkan kebenaran tersebut, humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Naam. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berbicara tentang kejujuran, ya. Tetapi kita cukupkan sampai di sini. Naam. Ya, kemudian kita akan berpindah kepada poin berikutnya, ya. Dikarenakan juga kalau antum baca surat Al-Baqarah ayat 177, ketika Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, tidaklah kebaikan itu dengan engkau menghadapkan wajah kamu ke arah timur ataupun ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Naam, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Wal malaikati, beriman kepada para malaikat. Wal kitabi, beriman kepada Alkitab. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia mensedekahkan harta yang dia cintai. Dzawil qurba, kepada kerabat-kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wabnas sabil, dan kepada orang-orang yang terputus dalam perjalanannya, wasailin, dan kepada orang-orang yang meminta, wa fir riqab, dan kepada para budak, wa aqamas salata, dan menegakkan salat, wa ataz zakata, dan menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang senantiasa menunaikan janjinya jika dia berjanji, was-sabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang sabar dalam kesulitan, wad-dharra, dan kesusahan, wa hinal ba's, dan ketika datang itu sebuah kesulitan, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah adalah orang-orang yang shadaqu, yang jujur. Jadi jujur itu mencakup seluruh apa? Amalan kebaikan. Beriman kepada Allah dalam hal i'tiqad, keyakinan, dalam hal muamalah kepada orang lain, di dalam berkorban dalam harta benda, itu adalah masuk dalam kategori apa? Kejujuran. Maka demikian pula di dalam bersikap, di dalam bermanhaj, di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kamu sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, maka kamu adalah orang yang jujur, yang akan mendapatkan pahala tadi.
di hari kiamat kelak yang akan memberikan manfaat kepada pelakunya. Nah, kemudian di sini saya akan membawakan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, sebagai penegas dari apa yang telah lalu. Beliau mengatakan wasidqu thalathatun qaulun wa amalun wa hal. Dan yang namanya kejujuran itu ada 3. Mencakup 3 hal, ucapan dan amalan, wa hal dan keadaan, kondisi ataupun sikap. Fasidqu fil aqwali, maka kejujuran dalam ucapan itu bagaimana? Istiwa'ul lisani 'alal aqwal. Istiwa i'tidal, lurusnya lidah, lurusnya lisan dalam ucapan-ucapan. Artinya dia mengucapkan sesuatu yang lurus, yang sesuai dengan kenyataan tadi. Kastiwa as-sumbulati ala saqiha, sebagaimana lurusnya as-sumbulah. Sumbulah itu apa? Kelopak bunga. Ala saqiha, di atas tangkai bunganya. Sumbulah, ya, kelopak bunga. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Nah, orang-orang yang berinfak di jalan Allah adalah seperti apa? Ya, kamathali habbatin, seperti 1 biji, ambatat, yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 kelopak bunga. Fi kulli sumbulatin, pada setiap kelopak bunga itu mi'atu habbah, ada 100 biji. Berarti berapa? 700. 1 biji menumbuhkan 7 kelopak, setiap kelopak ada 100. Berarti 700 kali. Itu perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Adakah biji yang isinya 100? Sangat jarang. Padi ataupun gandum, ya, dalam 1 kelopak bunga paling ada berapa? Keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu bagaikan seseorang yang menanam 1 biji, 1 biji itu menumbuhkan 7 kelopak bunga, dan pada setiap kelopak bunga ada 100 biji. Nah, lurusnya lisan kita dalam ucapan adalah seperti lurusnya sumbulah, kelopak bunga tadi, di atas tangkainya. Karena kalau tangkainya miring ataupun bengkok, putus, bijinya tidak akan tumbuh dan matang menjadi buah. Nah, ya, itu sumbulah. Jadi kata Ibnul Qayyim, ya, jujur dalam ucapan adalah lurusnya lisan kita di dalam berucap, ya, artinya kita mengucapkan sesuatu yang jujur sesuai dengan kenyataan yang ada. Jujur yang kedua, wasidqu fil a'mal, dan juga kejujuran dalam perbuatan, dalam amalan. Istiwa'ul af'ali 'alal amri wal mutaba'ah, kastiwa'ir ra'si 'alal jasad. Yaitu lurusnya perbuatan di atas perintah dan mutaba'ah, dan mengikuti atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kapan saja amalanmu, perbuatanmu, tindakanmu, tindak tandukmu tidak sesuai dengan perintah Allah dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau termasuk orang-orang yang tidak jujur. Nah, ya. Maka itu arti daripada jujur dalam perbuatan. Kastiwa'ir ra'si 'alal jasad, sebagaimana lurusnya kepala dalam, ya, di atas tubuh. Kira-kira kalau kepalanya miring, nah, ya dia tidak sehat, tidak waras, tidak akan stabil. Maka demikian pula ketika amalanmu miring, ya, tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan Rasulullah, maka amalanmu dikhawatirkan akan tertolak. Wasidqu fil ahwal,
Sedangkan kejujuran dalam al-ahwal, dalam keadaan dan kondisi, di dalam bersikap, di dalam bermuamalah. Apa itu? Istiwa'u a'malil qalbi wal jawarihi 'alal ikhlas. Perhatikan, lurusnya amalan-amalan kalbu dan amalan-amalan anggota badan 'alal ikhlas, di atas keikhlasan, kemurnian niat. Isinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jujur dalam bersikap, jujur di dalam segala kondisi dan situasi. Artinya niat kita dan amalan kita selalu dipenuhi dengan tauhidullah, yaitu ikhlas lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Hanya selalu meniatkan dan mencari dan mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi yang lain. Ini yang harus senantiasa kita koreksi dan kita latih. Nah, kemudian kata beliau, wastifraghul wus'i wa badlut taqati, dan ditambah lagi istifragh dari kata-kata faragh. Faragh itu adalah kosong. Istifragh talabul faragh, mengkosongkan al-wus', usaha. Artinya kalau kita punya usaha yang banyak, betul-betul kita curahkan semuanya. Wa badlut taqah, dan mengorbankan seluruh kemampuan untuk melaksanakan apa? Tadi, ikhlas dalam niat dan di dalam amalan. Jadi memang butuh untuk adanya istifragh. Ini sebuah ungkapan yang sangat mendalam. Mengosongkan artinya apa? Seluruh kekuatan kita curahkan. Dan seluruh kemampuan kita korbankan untuk bisa meraih keikhlasan di dalam apa? Hati, kalbu, dan di dalam ucapan dan perbuatan. Naam. Fabidzalika yakunul 'abdu minal ladzina ja'u bis-sidqi. Dengan hal inilah seorang hamba akan termasuk dari orang-orang yang betul-betul membawa as-sidq, kejujuran. Wa bihasabi kamali hadhil umuri fihi wa qiyamiha bihi takunu siddiqiyatuhu. Dan selaras dengan kesempurnaan perkara-perkara tadi pada diri seorang hamba, ya, maka sebesar itulah derajat siddiqiyah yang akan dia raih. Semakin dia ikhlaskan niatnya dalam kalbunya, ucapannya dan perbuatannya, semakin besar derajat siddiqiyah tadi, di bawah derajat para nabi yang akan dia raih. Walidzalika kana li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arwahu dzurwatu au dzirwati sanami siddiqiyah. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq meraih puncak daripada derajat siddiqiyah ini. Sanam itu apa? Punuk unta. Sebuah bagian unta yang paling tinggi. Nah, dzurwah itu puncaknya dari punuk unta. Jadi puncaknya puncak. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bisa meraih puncak dari siddiqiyah dikarenakan apa? Ma waqara fi qalbihi, sesuatu yang menancap pada kalbunya. Sebagaimana dikatakan, ma sabaqana Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin walakin ma waqara fi qalbihi wa saddaqathul a'mal. Tidaklah Abu Bakar bisa mengalahkan kita semua dengan banyaknya salat, banyaknya zakat, bukan. Tetapi sesuatu yang menancap pada kalbunya kemudian beliau wujudkan dalam amal perbuatan. Naam. Summiya siddiqu 'alal itlaq, summiya siddiqu 'alal itlaq, maka Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang mendapat julukan as-siddiq secara mutlak.
karena memang itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan untuk beliau. Sehingga keimanan Abu Bakar seorang kalau diletakkan pada sebuah timbangan dan keimanan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan pada timbangan yang lain, maka keimanan Abu Bakar akan jelek, yaitu jauh lebih berat. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nah, kemudian kata beliau berikutnya, was-siddiqu ablaghu minas saduq. Was-saduqu ablaghu minas sadiq. Sebagaimana telah lalu juga, as-siddiq itu lebih tinggi derajatnya daripada as-saduq. Siddiq itu sighah apa? Mubalaghah, yang berarti sangat. Di bawahnya ada as-saduq. Dalam bahasa Arab seperti di bawahnya lagi ada as-sadiq. Kalau as-sadiq itu isim fa'il, orang yang jujur. Di atasnya ada as-saduq, sighah mubalaghah, ala wazni fa'ul. Di atasnya lagi as-siddiq, ala wazni fi'il. Nah, jadi derajat yang tertinggi dalam kejujuran itu adalah as-siddiqiyah, dan itulah yang diraih oleh as-sahabi al-fadil Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Naam. Kemudian di sini saya akan bawakan sebuah ucapan ya yang sangat berharga dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang keutamaan ya as-sidq, ya kesabaran, di mana beliau menjelaskan sebagaimana telah kita sampaikan di awal tentang definisi daripada kejujuran itu adalah sebuah kata yang bermakna apa? Kekuatan. Nah, dalam Madarijus Salikin Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang kedudukan kejujuran. Wahia manzilatul qaumil a'zam. Bahwasanya kejujuran itu adalah sebuah kedudukan yang diraih oleh sebuah kaum yang agung. Alladzi minhu tansha'u jami'u manazilus salikin. Au jami'u manazilis salikin, yang dari kejujuran ini akan lahir kedudukan-kedudukan yang diraih oleh orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedudukan yang tinggi yang diraih oleh orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu diraih dengan besarnya kejujuran yang ada pada dirinya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, alladzi minhu tansha'u jami'u manazilis salikin wat tariqul aqwam, dan juga ya akan lahir darinya jalan yang lurus. Man lam yasir alaihi, barang siapa yang tidak berjalan di atas kejujuran itu, fahuwa minal munqati'inal halikin, maka dia akan termasuk dari orang-orang yang terputus dan binasa. Wa bihi tamayyaza ahlun nifaqi min ahlil iman, dan dengan kejujuran itu akan terbedakan dan terpisahkan ahlun nifaq, orang-orang munafik, dan ahlul iman, orang-orang yang beriman. Wasukkanul jinani min ahlin niran, dan akan terpisahkan pula, terbedakan pula para penduduk surga dan penduduk neraka. Wa huwa sayfullahi fi ardhihi. Perhatikan, kejujuran itu adalah sayfullah, pedang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ardhihi, buminya. Jadi kejujuran itu bagaikan apa? Pedang. Nanti akan kita jelaskan. Alladzi ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu. Di mana kejujuran itu tidaklah diletakkan pada benda apapun illa qata'ahu, kecuali akan
memutusnya dan memotongnya. Jadi kalau Anda ingin menjadi seseorang yang kuat dan kokoh, maka jadikanlah kejujuran itu prinsipmu dan senjatamu. Jauhilah sejauh-jauhnya kedustaan. Nah, wala wajaha batilan illa ardahu wa sara'ah. Dan tidaklah kejujuran itu wajah menghadapi batilan, sebuah kebatilan, illa ardah, kecuali akan membinasakannya, wa sara'ahu, dan akan mengalahkannya. Man sala bihi lam turad saulatuh. Barang siapa yang menyerang dan menyerbu dengan kejujuran itu, maka serangan dia tidak akan bisa dibendung. Wa man nataqa bihi alat alal khusumi kalimatuh. Dan barang siapa yang mengucapkan kejujuran, maka kalimat-kalimat dia, ucapan-ucapan dia akan berada di atas musuh-musuhnya. Fahuwa ruhul a'mal, maka kejujuran itu adalah bagaikan ruh dari amal-amal perbuatan. Wa mahakkul ahwal, dan kejujuran itu adalah merupakan timbangan dari segala keadaan. Wal hamilu ala iktihamil ahwal, dan kejujuran itu adalah sesuatu yang akan mendorong pemiliknya untuk iktihamil ahwal, menerobos huru-hara yang mengerikan. Jadi kalau orang mau masuk kepada peperangan yang sengit, perumpamaan, ada peperangan yang sengit, maka tidak akan ada orang yang berani untuk masuk ke dalam peperangan itu kecuali orang yang membawa senjata dengan kejujuran. Mau takut apa kalau orang jujur? Karena dia tidak berdusta. Silahkan. Kalau memang Anda mau bantah, silakan bantah. Kalau Anda mau mengingkari, silakan Anda ingkari. Karena tidak ada yang dia takutkan. Dia tidak berdusta. Berbeda dengan orang yang berdusta. Dia akan ketakutan. Dia akan malu. Dia akan tidak bisa tidur. Dia akan tidak tenang. Bahkan dia akan terus untuk mencari kedustaan yang lain dalam rangka menutupi kedustaan yang sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini bahaya orang yang berdusta dan tidak mau bertobat. Atau bahkan dia merasa bangga dengan kedustaannya itu. Na'udzubillah, lebih parah lagi. Atau bahkan dia mengajak orang untuk membangun sebuah sikap dan hukum di atas kedustaan tersebut. Nah, maka orang yang berdusta semakin lama akan semakin ketakutan. Tidak akan berani untuk menerobos kepada sebuah peperangan yang sengit. Dia akan ketakutan, bahkan ditemui pun menghindar, padahal diajak bertemu untuk bertatap muka, bersalam dan bersua. Ada apa? Nah, seolah-olah orang yang akan menemuinya adalah harimau yang akan menggigitnya. Nah, padahal tidak ada apa-apa. Mau diajak duduk, diajak minum kopi, diajak makan, dimuliakan. Ketakutan. Nah, sehingga ini bahaya-bahaya kedustaan. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal babul ladzi dakhala minhul wasiluna ila hadrati dzil jalal, dan kejujuran itu adalah sebuah pintu gerbang yang masuk darinya orang-orang yang akan sampai di sisi zat yang memiliki kemuliaan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin sampai di sisi Allah, maka lazimilah, tetapilah kejujuran. Wa huwa asasu bina'id din, dan kejujuran adalah merupakan landasan bangunan agama.
wa amudu fisqatil yakin, dan tiang dari rumah keyakinan, wa darajatun taliyatun li darajatin nubuwwatil lati hiya arfa'u darajatil alimin, dan kejujuran itu adalah merupakan derajat yang langsung berada di bawahnya derajat para nabi, yang mana derajat para nabi itu adalah derajat tertinggi di alam semesta ini. Jadi ini ya yang merupakan kejujuran ataupun merupakan keutamaan dan derajat kejujuran yang sangat tinggi, sehingga orang yang memiliki kejujuran dan memiliki hujjah, dia tidak akan pernah takut ya dimanapun dan kapanpun. Sehingga ketika kita ingin menjadi orang yang mendapatkan keselamatan, jadikanlah kejujuran itu sebagai prinsip hidup kita dan sebagai sifat sehari-hari kita, termasuk apalagi ketika terjadi sebuah fitnah. Di sini ada sebuah penjelasan dari Syekhina al-Allamah Abdullah ibni Abdurrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, tentang kondisi seseorang ketika dia bertanya dan merujuk kepada para ulama, maka di sana ada orang-orang yang jujur dan ternyata ada pula orang-orang yang palsu. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang palsu itu? Kata beliau hafizahullahu ta'ala, fal insanu qad yas'al. Seseorang terkadang bertanya kepada siapa? Kepada para ulama. Wa yukthirus su'al huna wa huna, dan memperbanyak pertanyaan ke sini dan ke sana, ke sini dan ke situ. Sudah bertanya tidak puas, tanya lagi. Hadza madhmumun 'indal ulama. Ini adalah merupakan sikap yang tercela di kalangan para ulama. Asy-Syaikh sangat teliti. Nah, maka tatkala datang dalam fitnah ini wasaya kibar ulama, wasiat dan bimbingan dari ulama kibar, dari Syekh Rabi, dari Syekhina al-Allamah Rabi ibn Hadi Umair al-Madkhali hafizahullah, dan Syekhina al-Allamah Ubaid ibn Sulaiman ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri rahimahullah, dan Syekhina Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala, dan juga Syekh Arafat memberikan bimbingan yang sama. Nah, datanglah wasaya tersebut. Nah, kemudian muncullah di sini benih-benih. Bagaimana seorang salafi yang jujur, nah, dan salafi yang palsu. Nah, pertama kali yang diucapkan dan diminta ketika wasiat-wasiat para ulama tersebut datang dan tersebar di kalangan salafiyin. Nah, ini akan saya jelaskan sebagai sebuah ibrah dan ajakan bagi seluruh salafiyin, ya, du'atan wa mad'uwin, baik para duatnya maupun para mad'unya, ikhwahnya maupun tulabnya maupun ustadznya, semuanya. Ta'alau, mari kemari. Silahkan. Mari kita kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Kita ikuti bimbingan para ulama. Ketika saya diberikan amanah oleh masyayikh di Madinah untuk membacakan wasiat itu, nah, maka fariqan kadzabu. Nah, sebagian dari mereka mendustakan wasiat tersebut. Wa fariqan qabilu wa farihu, dan sebagian yang lain menerima dan senang.
Wallah. Nah, banyak ikhwah menelpon saya dan sangat berterima kasih dan senang dengan nasihat tersebut. Sampai mereka bertakbir. Bahkan mereka berkumpul, mengadakan makan bersama. Nah, ada yang mau menyembelih kambing. Saking senangnya bimbingan ulama telah datang. Nah, sebagai sebuah bimbingan yang datang setelah data-data yang dikirim oleh asatidzah diterima oleh masyayikh. Nah, sudah diterima data-data itu. Dan bahkan para masyayikh sudah mendapatkan data-data sejak sebelum itu. Syekh Arafat berkomunikasi dengan Abdul Mu'ti. Ya. Yang mana dia menjadi jembatan bagi asatidzah. Nah, silakan tanya ke Syekh Arafat dan silakan tanya ke Abdul Mu'ti, betul atau tidak? Nah, jadi data sudah masuk. Keluhan, aduan dan lain sebagainya sudah masuk. Walhamdulillah. Masyayikh selalu membuka pintu lebar-lebar. Siapapun yang ingin meminta bimbingan kepada mereka, silahkan. Nah, tapi ingat, mintalah bimbingan dengan apa? Jujur. Memang betul-betul istirsyad, mencari bimbingan, wastifsar, mencari apa? Istifsar, mencari ilmu dan faedah dari para ulama dan masyayikh. Supaya bisa bersikap dengan sikap yang tepat dalam fitnah yang terjadi ini. Jadi bukan sekedar slogan kembali kepada para ulama, kembali kepada para masyayikh. Tidak, tapi memang kita murni, kita cari bimbingan. Nah, maka ketika datang bimbingan tersebut, sebagian dari para duat, waktu itu Ustaz Qamar menelpon saya. Pertama kali telah tanya kabar, kemudian memberitakan bagaimana kondisi asatidzah ketika itu. Nah, hafizahumullahu jami'an, yang menurut beliau asatidzah tidak bisa tidur. Nah, secara spontan, oh nah Ustaz, kenapa? Nah, ana menjawab seperti itu. Ada apa? Kenapa tidak bisa tidur? Sedangkan di pihak yang lain mereka gembira, gegap gempita dengan wasiat itu. Naam ya Abul Harith. Antum pertama kali beliau sampaikan, kenapa kau antum tidak sampaikan ke asatidzah dulu? Nah ini sudah mulai ada apa? Sebuah protes atau apa ya? Nah, padahal Ustaz Qamar sendiri hafizahullahu ta'ala pada fitnah-fitnah sebelumnya beliau telah memberikan wasiat kepada salafiyin. Dalam sebuah pengajian dan kajian yang terekam dari beliau, janganlah seseorang ketika mendapatkan sebuah bimbingan dari para ulama berusaha menghindar. Itu kata beliau sendiri. Dan mengikuti hawa nafsunya. Tapi ikutilah bimbingan tersebut ta'atan lillah, sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat Ustaz Qamar hafizahullah wa ra'ah wa waffaqah pada fitnah-fitnah sebelumnya. Nah, tidak tahu kenapa beliau ketika mendengar bimbingan ini, beliau berkata kepada saya, kenapa tidak disampaikan kepada asatidzah dulu? Nah, maka ana jawab, subhanallah Ustaz, seandainya saya diperbolehkan, tentunya saya akan menyampaikan kepada asatidzah, dan itu permintaan ana kepada masyayikh. Jangan saya yang bacakan, biar saya sampaikan ke asatidzah. Sampai 3 kali saya minta. La. Pesannya Syekh, la abadan la tatawasal ma'al ikhwah wa la tatawasal ma'al luqman. Jangan kau berkomunikasi dengan ikhwah asatidzah maksudnya, dan juga jangan pula dengan Ustaz Luqman.
biar. Nah, ini ujian pertama. Tadi ada apa? Fitan wa mihan wa zalazil. Akan terus ada. Dan Allah takdirkan fitnah-fitnah yang melanda. Ujian-ujian. Dan kegoncangan-kegoncangan. Liyatabayyana as-sadiqu minal kadhib. Agar supaya jelas dan nampak antara orang yang jujur dan orang yang dusta. Taib. Nah, dan masyayikh sportif. Nah, taib kalau memang para asatidzah mengharap nasihat itu disampaikan kepada mereka dulu, nanti akan saya sampaikan ke masyayikh, kan begitu. Anak enak saja. Dan walhamdulillah masyayikh juga memberikan dan mengabulkan keinginan mereka. Setelah masyayikh memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengulang dan merevisi data-data mereka yang kemudian mereka sampaikan dan serahkan kepada Syekhuna al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari lewat orang lain. Nah, data-data itu diterima oleh Syekh dan saya tidak tahu kejadian itu. Ternyata sudah sampai ke Syekh dan Syekh yang cerita ke saya. Oh, ada yang nyampaikan ke saya namanya Fulan Zubair waktu itu. Dan walhamdulillah ternyata nasihat audio Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari disampaikan langsung kepada asatidzah. Bukan Zubair yang disuruh menyampaikan. Seperti yang pertama tadi. Kan enak, oh ya sudah. Kalau kalian mau nasihat itu langsung saya kasihkan ke kalian, ya sudah. Dan buktinya masyayikh Syekh Abdullah Al-Bukhari kasihkan. Penuhi apa? Keinginan asatidzah hafizahumullah. Nah, kan tinggal melihat respon dan kejujuran atau sebaliknya. Nah, ketika itu saya juga sampaikan. Tatkala Al-Ustaz Qamar hafizahullah menanyakan tentang poin-poin nasihat tersebut. Dan itu nasihat yang sangat baik. Nah, kalau ada yang mengatakan bimbingan ulama itu apakah wajib diterima? Nah, iya. Diterima kalau sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Nah, kalau tidak maka ya tidak perlu diterima. Nah, lalu untuk apa kita kembali kepada para ulama? Kalau demikian memang prinsipmu wahai seorang dai, nah, bahwasanya bimbingan ulama ketika terjadi sebuah fitnah maka hanya boleh diterima ketika sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Berarti kan sama saja yang jadi pembimbing bukan ulama tapi kamu. Ketika datang bimbingan kamu nilai dulu. Lah untuk apa kalau gitu? Nah, kita kembali dan meminta bimbingan para ulama. Mal faidatu min dzalika idzan. Nah, apakah ada ucapan qaulan wahidan min a'immatis salaf? Nah, dari zaman para sahabat sampai zaman sekarang ini yang mengatakan ketika kamu wajibnya merujuk kepada para ulama, ambillah ucapan mereka, kemudian dikasih apa? Qaid. Dikasih apa? Ikatan ataupun rincian kalau sesuai Alkitab dan As-Sunnah. Adakah ucapan ulama seperti itu? Sudah berulang-ulang kami sampaikan dalam banyak majelis. Nah, ini prinsip yang agung. Kembali kepada para ulama, mengambil bimbingan dan melaksanakan bimbingan mereka. Dan bahaya ketika meninggalkan bimbingan mereka. Dan bahkan mereka menyampaikan bahwa sebab hilangnya dan hancurnya umat ini ketika mereka apa? Meninggalkan bimbingan ulama tersebut.
Nah, ya. Jadi inilah kejujuran dalam merujuk kepada para ulama. Kalau memang kita mau merujuk kepada para ulama dan datang bimbingan itu, ya ambil. Nah, jangan apa? Dicek dulu sesuai atau tidak sesuai. Kalau gitu apa gunanya engkau kembali kepada para ulama? Iktafi binafsik. Kalau begitu cukupkan saja dirimu sebagai seorang alim atau seorang ulama. Jangan cari pendapat dan bimbingan dari ulama. Nah, ya. Dan coba berikan satu contoh saja ucapan para ulama ketika terjadi fitnah, maka wajib kembali kepada para ulama dan mengambil bimbingan mereka hanya kalau sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Walaupun ini benar secara global, tetapi konteks dalam ketika terjadi fitnah tidak ada seperti itu. Karena justru kita ini yang akan dinilai oleh para ulama. Terkadang kita menyangka sesuatu itu salah, ternyata para ulama memberikan hukum apa yang kita katakan salah itu tidak salah. Terkadang kita mengkritik saudara kita seorang dai, dan ternyata justru kritikan kita yang dikritik oleh para ulama. Sadar enggak ini? Nah, ketika Syekh mengatakan wa indi mulahadhatun ala kitabatikum law akhrajtuha lakanat darba alaikum. Dalam Jalsah Madinah Syekh mengatakan, dan saya punya catatan-catatan, kritikan-kritikan atas apa yang kalian tulis. Kalau seandainya saya keluarkan akan menjadi pukulan untuk kalian. Nanti akan kita bahasakan dalam Sautiyah Syekh, ba'dhuha mulahadhat alaihi wa qad raja'a anhu, kata Syekh sebagiannya memang itu kritikan untuk Al-Akh Luqman, tapi beliau sudah rujuk. Wa ba'dhuha mulahadhatun alaikum, dan sebagian yang lain adalah apa? Kritikan untuk kalian. Orang mengkritik tetapi ternyata dari kritikan itu mereka dikritik oleh para ulama, karena memang kita ini masih penuntut ilmu yang butuh kepada bimbingan para ulama. Lah kok malah sekarang ucapan dan bimbingan ulama yang mau kamu nilai dan kamu tentukan sesuai dengan kitab dan sunnah atau tidak, dibolak-balik. Bingung salafiyin, miasakin ya ikhwan. Nah, kemudian setelah itu saya sampaikan kepada Al-Ustaz Qamar hafizahullahu ta'ala. Maksudnya Ustaz, bimbingan, karena memang saya dengar seperti itu. Bimbingan para ulama ini agar suasananya kondusif. Karena waktu itu sudah mulai penarikan para santri dari Ma'had Minhajul Athar. Baik secara sharih ataupun secara takhaffi, sembunyi-sembunyi. Dengan metode-metode yang bermacam-macam. Tarik santrinya. Nah, dan sudah mulai ada pemecatan, pemberhentian. Nah, ya. Maka ana sampaikan kepada Ustaz Qamar, maksudnya para masyayikh Ustaz, supaya yang di bawah ini kondusif. Biarkan kalau memang ada masalah-masalah yang diperselisihkan antara asatidzah dengan Ustaz Luqman, cukup intern mereka saja, internal mereka. Diselesaikan antara mereka dengan masyayikh. Kan enak seperti itu. Biar salafin tetap belajar, tetap taklim, tetap bersatu. Kan begitu seharusnya. Ini pandangan dan metode yang ditempuh oleh masyayikh, selalu menjaga keutuhan dan persatuan barisan salafiyin dan ukhuwah di antara mereka. Nah, kemudian, ada pertanyaan berikutnya. Kok bisa itu channel-channel majhul itu ada poin yang mentahdir channel-channel majhul? Nah, dari mana masyayikh tahu? Nah, emangnya masyayikh itu tidur apa?
Leha-leha. Nah, ketika masyayikh mau memberikan bimbingan, itu jangan dianggap seperti kita. Atau seperti sebagian orang yang menerima berita dalam keadaan ngantuk, kemudian dia percaya, setelah melek langsung dia sebarkan berita itu. Tidak seperti itu masyayikh. Membaca, meneliti, menelaah. Kata Ustadz Afifuddin demikian. Jalasat. Nah, ya, majelis-majelis berkali-kali. Nah, akan kita nukilkan ya perkataan Ustadz Afifuddin. Para ulama dulu ketika mereka menilai sebuah fitnah, mereka sangat teliti. Nah, ya, tidak sembarangan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketelitian. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah. Sudah adzan setelah maghrib. Nanti sisa waktu kita gunakan untuk melanjutkan materi yang tersisa. Kalau selesai alhamdulillah, kalau tidak ya nanti lanjut kapan-kapan insyaallah. Barakallahu fikum. Kita persiapan dulu salat maghrib. Walhamdulillahirabbil alamin.